Teman-teman, ada satu berita yang menarik yang dirilis oleh jawapos.com pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 kemarin. Saya mendapat tautannya atau dikirimkan tautannya oleh salah seorang rekan, dan eh, ini mungkin terkait dengan isu yang sering kita bahas akhir-akhir ini, yaitu menyangkut neraca ruang. Persoalan atau isu yang terkuak dari berita itu adalah menyangkut peralihan dari metode transaksi, ya, penguasaan lahan, pembangunan smelter, freeport di kawasan ekonomi khusus Gresik. Tapi sebelum itu mungkin kita refresh sedikit ke belakang tentang tujuan pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus yang kurang lebih berjumlah 19, ya. Jadi 12 sudah beroperasi dan 7-nya sedang masih dalam proses persiapan. Nah, 7 yang dipersiapkan itu termasuklah salah satunya adalah yang di Gresik, yang lebih dikenal dengan nama Java Integrated Industrial Port Estate, ya. Di sana rencananya pemerintah menargetkan akan terjadi investasi hampir 240 triliun rupiah dan mampu menampung tenaga kerja hingga 200.000. Dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi khusus ini, ya, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas, ya, agar investasi mengalir ke kawasan-kawasan ekonomi khusus itu, ya, mulai dari aspek perizinannya, ya, perpajakannya dengan segala macam diskon yang diberikan, kemudahan-kemudahan yang diberikan, bahkan sampai bisa 100% gitu, ya. Lalu juga kepabeanannya gitu, ya. Lalu lintas barangnya gitu, ya. Bahkan imigrasinya sekalipun itu juga diberikan kemudahan kepada para pengusaha-pengusaha yang berkenan untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus tersebut, termasuk juga masalah ketenagakerjaan gitu, ya. Tenaga kerjaan, pemerintah juga memberikan jaminan agar situasinya bisa berlangsung lebih kondusif di sana, ya. Salah satu misalnya dengan menjamin bahwa hanya ada satu serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus itu. Nah, yang juga menarik, yang tidak kalah menarik itu adalah fasilitas yang menyangkut penguasaan lahan, ya. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan kemudahan penguasaan properti, ya, atau hak guna bangunan yang bisa berumur hingga 80 tahun. Ya. Jadi 30 plus 20 plus 30. Jadi praktis sebetulnya dengan dikuasai 80 tahun itu hampir sama dengan dimiliki selama 80 tahun. Nah, saya kira ini yang menjadi ya menarik, ya, bagi daerah-daerah yang ketempatan oleh kawasan ekonomi khusus itu, gitu, ya. Nah, Gresik tentunya bersukacita menyambut kehadiran dari kawasan ekonomi khusus tersebut, karena jika kita melihat, ya, atau kita bandingkan nilai aset, total nilai aset yang ada di Gresik per tahun 2019 kemarin, yang datanya sudah bisa diakses di Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, aset mereka itu 6,3 triliun. Jadi Anda bisa bayangkan 6,3 triliun itu, 6,3 triliun itu mungkin kurang dari 3% dari nilai investasi yang akan hadir di kawasan Gresik. Ya. Memang investasi itu bukan aset daripada si pemerintah kabupaten, tetapi yang perlu kita pahami di sini, kehadiran aset itu akan menghadirkan perputaran
tinggi. Nah, perputaran uang cukup tinggi itu tentunya merupakan potensi bagi sejumlah pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Gresik, gitu ya. Nah, yang kedua juga mengenai jumlah pekerjanya, ya, yang bisa mencapai 200.000. Ya. Nah, 200.000 itu tentu sangat besar jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Gresik yang hari ini kurang lebih sebesar 1,3 juta, gitu ya. Nah, jika dihitung dari jumlah kepala keluarga, itu 200.000 itu mungkin setara lebih dari setengah kepala keluarga yang ada di Gresik, gitu ya. Nah, tentunya pemerintah Kabupaten Gresik ingin berupaya semaksimal mungkin agar kehadiran daripada industri-industri di kawasan khusus tersebut bisa saling melengkapi, ya, dengan program-program perkembangan yang ingin mereka lakukan. Nah, sejauh ini memang pendapatan asli daerah Gresik itu, atau sorry, maksud saya lebih tepatnya mungkin pajak daerahnya. Pajak daerahnya ini cukup paling signifikan di dalam pendapatan asli daerah mereka. Dalam pajak daerah ini, kontributor terbesarnya justru memang BPHTB, ya, biaya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu mereka mencatatkan selama 3 tahun terakhir ini kurang lebih 40% lah dari perolehan pajaknya. Sementara perolehan yang kedua itu adalah dari pajak penerangan jalan. Kurang lebih mereka bisa menyumbangkan sepertiga dari pendapatan pajak daerah di Gresik. Baru kemudian pajak bumi bangunan, yang kurang lebih sekitar 1/5. Jadi jika 3 pajak ini kita kumpulkan, kita satukan, itu sumbangannya kepada pajak daerah itu hampir 95%. Jadi yang lain-lain itu hanya 5%. Ya. Jadi restoran, hotel, dan sebagainya 5%. 95 itu disumbangkan oleh BPHTB, pajak penerangan jalan, dan PBB. Nah, tentunya sangatlah wajar jika mereka melihat kemudahan pertanahan yang diberikan atau fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha kek itu sebagai sebuah sebagai sebuah dasar mereka untuk memperkirakan atau memproyeksikan pendapatan mereka dari BPHTB. Maka pada tahun 2022 yang akan datang dalam APBD, rencana APBD mereka sudah menargetkan, ya, peningkatan pendapatan pajaknya yang tadinya tahun 2019 kemarin itu sekitar 640 miliar, itu meningkat menjadi 752 miliar. Dan 100 miliar diantaranya itu disumbangkan oleh proyeksi mereka terhadap peningkatan BPHTB, ya, BPHTB sebesar 100 miliar. Nah, saya kira dasar pemikiran mereka sangat bisa dimengerti karena kita tahu Freeport sudah melakukan groundbreaking kemarin, ya, dan Freeport sendiri sudah mencanangkan investasinya sebesar 3,5 miliar US dollar untuk smelter yang ada di sana. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 42 miliar. Gitu ya. Sangatlah wajar misalnya dengan asumsi 2 triliunnya kurang lebih sebagai biaya untuk penguasaan lahan. Gitu ya, penguasaan lahan. Nah, tetapi yang terjadi ternyata berbeda karena pada Agustus tahun 2021 atau 2 bulan yang lalu kurang lebih, operator yang mengelola kawasan ekonomi khusus di sana, yaitu PT Berkah Manyar Sejahtera, justru melakukan perjanjian sewa menyewa jangka panjang dengan Freeport. Ya. Nah, di mana hubungannya? Hubungannya itu adalah ketika sewa menyewa, maka pemerintah daerah kehilangan kesempatannya untuk memperoleh BPHTB. Karena sewa menyewa, ketentuan yang berlaku sekarang itu adalah pajak penghasilan yang sifatnya final yang nilainya sebesar 10% dari
nilai transaksi dan segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan sewa menyewa itu, gitu ya. Nah, PPh final 10% ini ketentuannya ada di PP 34 tahun 2017 ya. Itu 100% merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi tidak ada hak daripada pemerintah daerah di sana. Sebetulnya andai kata pun terjadi pengalihan hak ya sehingga Pemda mendapatkan BPHTB, pemerintah pusat juga tetap dapat, namanya PPh final 2,5% itu ya yang kita tahu itu. Nah, tetapi dengan sewa menyewa ya, PPh finalnya menjadi 10% dan itu BPHTB-nya nggak ada gitu ya kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dalam tanda petik hal ini tentunya merugikan daripada Pemda. Nah, lucunya ya, sewa menyewa jangka panjang ini umurnya kurang lebih sama dengan hak penguasaan lahan yang kemudahannya sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Karena seperti yang diberitakan oleh jawapos.com itu eh, sewa menyewa yang dilakukan antara operator dengan Freeport terkait lahan yang mereka gunakan itu dengan skema 18 plus 2. Jadi 18 tahun plus 2 plus 6 kali 10. Jadi 6 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun yang itu dimungkinkan dengan Freeport. Freeport tentunya juga tidak ingin ketidakpastian ya. Jadi dihadapkan oleh sebuah situasi tidak pasti sehingga tentunya mereka sudah menyepakati nilai sewanya gitu ya sehingga agar tidak memberatkan cash flow mereka di kemudian hari. Nah, dengan demikian sangat patut kita duga bahwa nilai sewa itu kurang lebihnya setara lah dengan apa namanya jual beli gitu ya jual beli. Hal ini tentu legal, jadi tidak ada yang salah di situ. Ya, itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, gitu ya. Tetapi mungkin kurang kurang bijaksana bagi Kabupaten Gresik, gitu ya, karena Kabupaten Gresik kehilangan potensi atau kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa membantu perputaran ekonomi mereka sehingga mereka bisa dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan seperti misalnya maksud daripada pemerintah Kabupaten Gresik mempersiapkan masyarakatnya agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut ya. Dalam berita lain yang dilansir juga oleh Jawa Pos, bupati daripada Gresik sudah menghibahkan kalau saya nggak salah itu 3 hektar lahannya agar dapat mengembangkan pendidikan vokasi dengan Unair gitu ya. Nah, tentunya mereka juga membutuhkan sejumlah anggaran untuk mengembangkan itu. Yang bisa jadi cash flow-nya dihubungkan dengan potensi-potensi pendapatan yang mereka peroleh dari BPHTB, PBB dan sebagainya. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya kita bisa melihat betapa pentingnya neraca ruang itu dikembangkan. Gitu ya. Karena neraca ruang memberikan kita peluang atau kemudahan untuk mengevaluasi atau mereview seberapa besar manfaat atau mudarat yang diperoleh oleh daerah yang ketempatan katakanlah kawasan ekonomi khusus atau proyek strategi nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada ketentuan yang dilanggar, tetapi mungkin kurang bijak gitu ya, karena pemerintah daerah justru tidak mendapatkan manfaat yang signifikan ya, yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Gitu. Nah, ini bisa menjadi masukan ya, menjadi pertimbangan untuk mereview kebijakan yang ada agar
lebih memberikan perhatian kepada manfaat dan keuntungan daerah dengan kehadiran proyek-proyek strategi nasional ataupun kawasan-kawasan ekonomi khusus tersebut. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada sesuatu ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, tetapi kurang bijak ya, kurang bijak karena menurut saya kurang bijak gitu ya, karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah jika kemudahan yang sudah begitu besar diberikan oleh pengusaha-pengusaha itu tidak disertai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah. Saya kira ini yang bisa disampaikan terkait dengan kebijakan PSN dan sebagainya yang sedang giat kita lakukan sekarang, supaya seperti tujuannya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan itu betul-betul bisa berlangsung di daerah-daerah. Terima kasih dan sampai jumpa untuk topik yang lain.